Bahkan dalam surat Yasin itu ada kalimat tangan kaki mereka bisa berbicara. Mulut mereka dikunci. Kenapa? Karena kalau mulutnya dibuka itu tetap bohong. Makanya nanti dikunci sama Allah. Nah, yang suruh bersaksi itu tangan sama kaki yang berbicara, kulit-kulitnya itu yang berbicara. Hayya 'alas salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memudahkan pertemuan kita pada malam hari ini, kajian rutin. Insya Allah langkah kaki kita Allah nilai sebagai ibadah, amal solih, tambahan pahala, penggugur kesalahan dan dosa. Juga nikmat Allah mudahkan kita untuk istiqomah. Seorang sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, ibadah yang seperti apa yang paling utama? Kemudian Rasul bersabda, qul amantu billahi tsumastaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Istiqomah adalah menetapkan hati kepada sebuah prinsip kebaikan. Meskipun sedikit, meskipun tidak sering atau jarang, meskipun hanya jumlahnya juga sedikit, tetapi istiqomah itu akan membantu hati kita kepada mu'allakun, keterikatan. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Cek. Ya. Baik. Halo, cek. Ya, bismillah. Jazakallah. Meskipun besok ada agenda tarhib Ramadan, insya Allah pada malam hari ini kita akan cicil sedikit apa itu makna tarhib. Mengapa harus ada tarhib? Secara bahasa, tarhib artinya menghamparkan tikar. Karena mau ada yang hadir. Tikar yang tadinya di gudang atau digulung itu dihamparkan karena mau ada yang duduk di atasnya. Itu namanya tarhib. Melakukan, menghamparkan, meluaskan secara bahasa.
Secara bahasa yang lain, tarhib artinya adalah mengosongkan. Kalau kita punya ruangan tamu misalnya di rumah kita, kemudian kita akan menyambut tamu yang agung, apalagi konon tamunya akan bawa oleh-oleh banyak, maka semaksimal mungkin kita upayakan ruangan itu tidak ada barang-barang atau benda-benda yang sekiranya akan mengganggu optimalisasi masuknya tamu tadi dan oleh-olehnya. Kalau ada kursi yang sudah oglak-oglik ya disingkirkan dulu. Pokoknya sofa, kursi, meja itu bila perlu disingkirkan dulu supaya tamunya bisa masuk semua karena akan digelar tikar. Nah, hubungannya dengan itu. Kemudian barangkali kalau dinding-dindingnya catnya sudah pada ngelupas, banyak coretan, itu juga harus servis ya, dicat ulang. Pokoknya dirias, diperindah. Nah, agar ruangannya benar-benar bagus, dikasih wewangian, ya, dinyamankan pokoknya agar tamunya benar-benar nyaman. Itu tarhib namanya. Upaya kita membersihkan, menggelar, memaksimalkan. Lalu bagaimana dalam tinjauan syariat? Para ulama banyak yang menganjurkan pertama kali persiapan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman untuk menyambut Ramadan, apa kira-kira Pak? Ilmu. Termasuk di dalamnya. Tapi ini mungkin barangkali jarang juga diketahui ya. Ternyata persiapan untuk menyambut Ramadan yang terbaik adalah memperbanyak istighfar. Itu kata Imam An-Nawawi. Memperbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, salat 5 waktu, satu salat dengan yang lainnya itu sebagai penghapus dosa-dosa. Jumat satu dengan Jumat yang lain juga sebagai penghapus dosa-dosa. Kalau Jumatan tapi. Kalau Jumat kan dia cuma gede-gerek aja nggak ke masjid ya nambah dosa. Ramadan satu dengan Ramadan lain berikutnya adalah kafaratan sebagai penggugur dosa juga. Ramadan. Bahkan nanti kalau kita lihat kaitannya bulan Ramadan dengan bulan pengguguran dosa itu sangat erat sekali. Jadi takwa itu la'allakum tattaqun itu dicapai kalau orang itu bisa terhapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dulu jelek, kemudian berproses menjadi lebih baik. Dulu buruk, berproses, kemudian menjadi lebih solih, dan seterusnya. Pokoknya selalu lebih baik. Memperbanyak istighfar itu, misalnya gini, saya tanya, tadi gelas ini sebelum dibuat wadah, ini apa? Air jeruk ya? Air jeruk itu dicuci dulu atau tidak gelasnya? Saya husnudzon dicuci. Gak mungkin bekas kopi masih ada kopinya, bekas teh masih ada tehnya, kemudian langsung untuk wadah es jeruk anget. Gak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Maka istighfar bagi hati kita
itu adalah proses cuci gelas ini tadi. Karena apa? Gelas hati kita itu akan diisi dengan Ramadan. Dengan jeruk anget. Mau piring, mau bejana apapun ketika akan digunakan, pastikan bersih dulu sebelum diisi dengan isi. Sebelum diisi dengan isi. Nah, maka istighfar itu menjadi jelas kedudukannya bagi hati, karena hati inilah yang akan kita gunakan untuk menyambut Ramadan. Tadi kita berbicara masalah ruangan tamu. Ya mungkin nanti kalau lebaran, mau nyambut lebaran, iya seperti itu ya. Kita mau nyambut Ramadan itu adalah ruangan hati ini yang dimaksudkan. Kenapa istighfar menjadi alasan oleh ulama untuk diperbanyak guna menyambut bulan Ramadan? Yang kedua, seandainya jamaah sekalian, kita menghadap Allah, meninggal dunia menghadap Allah. Dalam keadaan amalan-amalan yang pernah kita lakukan itu tidak diberi pahala sama Allah. Tidak diterima. Misalnya loh, sholat tidak berpahala. Sedekah kurang ikhlas. Puasa tidak diberi pahala. Asalkan dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, insya Allah saya pastikan ini, insya Allah beruntung kita. Ya orang dosanya diampuni kok. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan nggak punya dosa, tapi dosanya diampuni. Beruntung kita. Meskipun amalan kita nggak ada yang nggak ada pokoknya yang diterima. Lain halnya dengan misalnya kita datang menghadap Allah, membawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tilawah Quran, silaturahmi, dapat pahala banyak. Tetapi kita menghadap Allah dalam menyisakan satu dosa kok belum diampuni. Satu saja. Ini akan jadi urusan serius bagi kita nanti di sana. Kenapa kok masih menyisakan satu dosa? Apa alasannya kok Allah nggak mengampuni? Kita pasti tahu. Dan kita akan diberitahu oleh Allah. Kira-kira dosa apa Pak yang tidak diampuni oleh Allah? Ya kalau ke bawah mati, kalau sebelum mati tobat ya diterima juga, musyrik juga. Nah, diterima kan? Dalam surat Toha, kisah tukang sihir zaman Nabi Musa, bertaubat semuanya. Kami beriman kepada Tuhannya Musa. Dulu bukan cuma musyrik, tukang sihir. Tukang sihir, tapi bertobat diterima. Maka ada doa-doa yang Rasul ajarkan. Ya kalau nggak hafal ya salah kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Dalam kitab Tarjih juga disebutkan supaya dibaca ketika sujud. Allahumma gfirli dzambi kullah diqahu wa jillah wa awwaluhu wa akhirah wa alaniyatuhu wa sirrah. Allahumma gfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Diqahu wa jillah, yang besar dan yang kecil. Wa awwaluhu wa akhirah, yang dulu dan yang sekarang.
wa alaniyatuhu wa sirrah, yang aku sengaja ataupun yang aku sembunyikan. Tidak ada sisa. Dibaca, kita munajatkan kepada Allah ketika kita sholat, ketika kita sujud, atau dibaca setiap saat. Minta dia ampuni dosanya semuanya, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang sekarang, yang sengaja atau yang disembunyikan. Atau dalam riwayat yang lain, Rabbi zolamtu nafsi zulman kasiro. Ini bentuk-bentuk istighfar. Rabbi ya Rabbku, zolamtu, aku telah banyak berbuat zalim. Nafsi, kepada diriku, zulman kasiro, dengan kezaliman yang kasiro, banyak sekali. Tiap hari mungkin, tiap jam mungkin, saking banyaknya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan kami atau saya tidak mengetahui ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku, berilah ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Jadi kalimat-kalimat istighfar ya minimal astaghfirullahal azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini istighfarnya Nabi Yunus, tapi nggak ada kalimat istighfarnya. Tapi bentuk pengakuan. Orang yang ngaku salah. Kalau kita nangkep maling kemudian dia ngaku, ya saya iya betul memang saya, alasan saya yang maling ini, ngaku. Digebukin nggak kira-kira? Yang sedikit ya. Yang digebukin itu kan yang nggak ngaku. Udah ada saksi, ada barang bukti, nggak ngaku. Bukan, saya malah nyalain orang lagi. Ini kadang yang agak suka kena gebuk itu ya, yang nggak ngaku itu. Bisa nggak kita tidak ngaku di hadapan Allah? Padahal kita pelakunya. Bersembunyi dari kesalahan kita. Nggak bisa. Tapi nanti ada yang nggak ngaku, Pak. Siapakah mereka, orang yang nggak pernah minta ampun kepada Allah dengan pengakuan Rabbana zolamna? Kalimat kezaliman Rabbana zolamnya itu diarahkan kepada dia sendiri, dirinya sendiri. Rabbana zolamna, Rabbi zolamtu nafsi. Itu insya Allah yang bakal diinterogasi. Bahkan dalam surat Yasin itu ada kalimat tangan kaki mereka bisa berbicara. Mulut mereka dikunci. Kenapa? Karena kalau mulutnya dibuka itu tetap bohong. Makanya nanti dikunci sama Allah. Nah, yang suruh bersaksi itu tangan sama kaki yang berbicara, kulit-kulitnya itu yang berbicara. Setelah kaki dan tangan serta kulit itu ngaku, Pak, mulut dibuka, masih menuduh kaki dan kulitnya itu yang bohong. Ini ada dalam sebuah riwayat, nanti di akhirat itu seperti itu. Didatangkan saksinya, didatangkan videonya, tetap nggak ngaku. Ini orang yang nggak pernah ngaku salah. Berat loh Pak ngaku salah itu Pak. Berat kan? Bapak-bapak punya istri nggak? Salah bapak sama istri banyak apa sedikit? Udah ngaku Bu, alhamdulillah. Oh gitu. Ya. Nah ini nanti kepada siapa saja kita harus bersih-bersih jiwa itu Pak ya.
Jadi Ramadan itu memang upaya untuk membersihkan jiwa ya kayak gelas kotor tadi. Kalau kotornya ya agak lengketnya itu agak lengket itu apalagi bekas buat wadah cat. Wah, itu harus digecek sama thinner macam-macam itu, Pak. Agak sulit pembersihannya itu. Terlalu apa? Berkarat. Nah, ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'dan, celaka atau rugi seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian keluar dia dari bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Jadi memang urusan kita dengan Ramadan itu nanti bagaimana supaya Allah mengampuni dosa kita. Intinya di situ. Kurang inti bagaimana diampuni dosa itu menjadi puncak hadiah Ramadan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, seandainya saya merasakan hadirnya malam Lailatul Qadar, kira-kira amalan apa yang harus aku lakukan? Kok Rasul nggak menyuruh ya udah sholatlah kamu semaksimal semampumu sebanyak-banyak rakaat, bukan itu. Atau khatamkanlah Al-Quran dalam satu malam supaya maksimal pahalanya. Atau sodakoh yang banyak, bukan itu ternyata. Tapi perbanyaklah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul, nggak ada karimnya di hadisnya itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Teksnya itu, matannya. Nggak ada ya karimnya, nggak ada apa-apanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya adalah istighfar. Kenapa Allah pilihkan ini sebagai amalan untuk mengisi malam Lailatul Qadar? Padahal amalan Lailatul Qadar itu khairum min alfi sahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Harapannya semua mampu dan semua bisa, Pak. Kalau amalannya itu direkomendasikan sholat, kasihan yang sepuh-sepuh. Kasihan yang besok masih bekerja, yang masih ikatan dinas. Kenapa tidak sedekah? Tidak semua orang punya kemampuan sedekah. Pun bukan menghatamkan Al-Quran, karena itu juga berat. Kita itu cuman disuruh memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh sambil rebahan, boleh sambil duduk, boleh sambil nyiapin sahur. Segala kondisi silahkan. Semua bisa, asal hafal. Yang hafal juga belum tentu Allah mudahkan lo ngulang-ngulang doa ini. Ya kan? Yang hafal saja itu kadang cuma 3 kali. Berarti kan mudah, tapi bagi yang Allah mudahkan. Sulit bagi yang tidak Allah mudahkan, begitu. Jadi bersihnya kita dari kesalahan dan dosa di masa lalu itu adalah hadiah terbesar, tertinggi hadirnya bulan Ramadan ini. Perbanyak istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini hadis sahih Bukhari Muslim, populer, kita hafal semua. Tapi ayo kita dalami, di situ ada 3 komponen Ramadan. Yang pertama, siapa yang menyambut Ramadan dengan iman. Yang kedua dengan ihtisaban,
Yang ketiga, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, sudah kita bahas tadi. Tentang ghufirallahu, diampuni kesalahan. Kita akan coba iman yang seperti apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan ulang ceritanya. Mungkin dulu pernah saya ceritakan. Ustadz Hanan Ataki itu ketika kuliah di Kairo, Al-Azhar, itu di bulan Ramadan pertama sama syekhnya diajak sholat taraweh keluar Kairo. Di satu masjid yang di masjid itu sebenarnya masjid khususon bagi para hafiz Quran. Karena sholatnya, tarawehnya itu baca 15 juz sekali taraweh. 15 juz, setengah Al-Quran. Nggak kebayang Pak, biasanya di Indonesia taraweh 11 rakaat, modalnya Al-Hakumut sama Kulhu. Di sana dari Al-Baqarah sampai Al-Kahfi. Perlu adaptasi. Tapi yang namanya kecentok itu apa ya? Terbentur. Nggak tahu menau, pokoknya diajak itu nggak dikasih tahu. Pokoknya langsung kiai sama syekhnya itu dimasukkan ke masjid itu. Nggak bisa pulang, nggak teraweh ya gimana. Akhirnya ya delek-delek sambil teraweh. 15 juz apa? Qadarullah di samping beliau itu adalah seorang kakek yang usianya di atas 65 tahun. Karena beliau bertanya. Tapi kakek ini sholatnya begitu bagus, tenang, nggak kusak-kusuk. Tidak merasa apa ya? Iya, pokoknya nggak kayak taraweh bapak-bapak kita inilah. Kalau 15 juz gitu Pak. Nah, bukan batuk-batuk lagi tuh Pak. Tarawihnya udah pakai kursi semua itu dah. Kakek tadi ditanya sama Ustadz Hanan, kakek usianya berapa? 65. Apakah kakek hafiz Quran? Tidak. Apa kakek mahasiswa di Al-Azhar? Bukan juga. Sudah berapa lama kakek terawih di masjid ini? Seingat saya sudah 10 tahun terakhir saya sholat terawih di sini terus. 10 tahun terakhir 15 juz di situ terus. Nah Ustadz Hanan kaget, saya ini usia 22 tahun saya mahasiswa, saya hafiz Quran. Terawih di sini baru malam ini. Dan rencananya besok saya mau izin, saya nggak kesini lagi. Nggak kuat. Ini kan sebuah fenomena yang timpang. Usia jauh, hafal Quran beda. Nah, masa terawihnya beda. Apa sebenarnya rahasia atau kiat kakek itu bisa kuat terawih di sini? Sedangkan saya kok masih berpikiran, masih mau cari masjid yang lain saja. Kata kakek itu begitu. Kamu terawihnya itu menggunakan tenagamu, sementara aku terawih menggunakan imanku. Jadi terawih yang menggunakan iman, puasa yang menggunakan iman, Ramadan yang didasari iman, baca Al-Quran yang didasari iman. Amalan soleh apapun karena iman, itulah yang sebenar-benar amal soleh. Jadi banyak amal itu bukan karena tenaganya banyak. Banyak amal itu bukan karena hartanya banyak. Banyak amal bukan karena fisiknya lebih sehat, karena iman. Iman.
Kita banyak nanti akan menyaksikan anak-anak muda main bola 4 jam kuat, jogging, fitness, nge-gym, berjam-jam kuat. Dengar azan, lumpuh. Lumpuh. Nggak ada kekuatan. Puasa ngeliatin jam terus. Jam 11 itu pokoknya yang dia lakukan dalam menyambut Ramadan itu ganti baterai jam dengan baterai yang baru. Biar maghribnya cepet apa gimana. Betul, Pak. Ya karena yang dia pikirkan itu tadi. Nah itulah tarhib. Mengapa perlu ditarhib? Dijelaskan. Supaya ibadah-ibadah Ramadan itu jadi menggembirakan. Aslinya Pak, ibadah Ramadan itu adalah seluruhnya. Itu ibadah yang tidak disukai oleh jiwa hawa nafsu kita. Aslinya itu. Hawa nafsu itu ya pengennya kan makan melulu ya. Pagi ngopi, goreng singkong, mudut, enak betul. Iya kan. Kalau pola ini nanti hilang, itu ada agak linglung dikit Pak. Hari pertama, hari kedua itu keluar masuk, megang korek, lupa, ya kan. Sehari penuh menahan makan, menahan minum, haus lapar, buka Pak, kolak masuk, cincau masuk, gorengan masuk, empek-empek masuk. Pokoknya udah dikumpulkan tuh masukin semua. Tahu-tahu azan Isya. Nah kan, beban. Karena nggak pakai ilmu tadi. Dikirain yang tersaji itu harus dihabiskan seketika. Nggak tahu ilmunya. Ya ongap-angop. Nguap maksudnya. Tarawih itu nguap. Waduh. Apalagi imamnya baca amma yatasaalun. Bacanya kayak gitu lagi, Pak. Anin nabail azim. Waduh. Kolak belum habis. Apalagi yang ngerokok tadi, Pak. Aduh. Ya kan? Karena saya pernah mendengar hadis ya. Hadis orang awam ini. Saya kuat nggak makan sehari, tapi kalau nggak ngerokok sehari nggak kuat. Di sini beredar juga nggak hadis itu? Pak ya. Memang rokok itu luar biasa Pak. Maka orang yang merokok ini agak punya urusan tersendiri dengan Ramadan dia itu. Apalagi sahur mepet. Ya kan, jam 4:04 baru bangun. Mau makan dulu takut imsak, mau ngerokok dulu takut nggak sempet makan imsak. Akhirnya ya itu Pak, satu suapan, satu sedotan. Ya biar dua-duanya dapat. Nah maka perlu persiapan tarhib itu supaya apa? Tidak jadi beban. Kita harus ada peningkatan sebenarnya Pak. Bagaimana menikmati ibadah, jangan terbebani. Saya itu masih membetulkan apa ya di hati saya itu Pak. Saya ini suka tarawih yang 11 daripada 23 itu kenapa ya? Ya alasannya paling ya yang 11 cepat selesai. Itu aja alasannya Pak. Karena saya sudah banyak membaca bagaimana pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah tentang tarawih itu, qiyamul lail itu Pak. Ya. Bagaimana Ahlul Madinah tarawih dan Ahlul Mekah tarawih itu mereka punya alasan masing-masing tentang jumlah rakaat. Tapi yang dilakukan Rasul tetap 11 rakaat. Artinya ketika orang menambah ibadah boleh Pak.
Menambah ibadah dalam arti jumlah tarawih loh ya. Yang penting witirnya sekali. Yang penting witirnya sekali witir satu malam. Kalau witirnya 2 ya bukan witir, genep namanya. Nah, orang yang sampai mau menambah sholat itu kan dia menemukan sebuah kenikmatan ibadah. Maka nanti ada kaum muslimin timun suri kalau saya bilang. Kaum muslimin timun suri. Kenapa timun suri? Timun suri itu buah yang jarang kita ketemukan di bulan selain bulan Ramadan. Tapi insya Allah nanti ada Pak, insya Allah itu. Entah dari mana. Tiba-tiba muncul itu Pak. Banyak di pinggir jalan. Jadi nanti jangan kaget Pak kalau ada wajah-wajah baru traweh itu jangan kaget. Itu timun suri. Yang sebenarnya dia tidak punya rasa. Tidak punya rasa. Rasa timun suri apa? Anyep. Tanpa gula, tanpa marjan dia enggak laku. Dia tidak punya rasa dalam dirinya, tidak punya kualitas. Seminggu nggak laku ya blonyot. Maka biasanya wajah-wajah tadi ya paling kuat seminggu itu aja Pak. Timun suri nongol di Ramadan saja, seminggu udah nggak kelihatan lagi. Kembali ke settingan awal. Nah ini, maka perlunya tarhib. Nah, tarhib itu sebenarnya upaya seseorang untuk supaya tidak terbebani dengan ibadah Ramadan. Karena ya memang pada dasarnya beban, berat. Seseorang yang mendapatkan beban atau taklif. Itu yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana supaya segera dia meletakkan beban yang sedang dia pikul. Itu kata Profesor Quraisy Shihab. Orang yang mendapatkan beban itu yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya segera meletakkan beban ini. Contoh orang yang sedang manggul beban. Dia akan jalan cepat supaya ini cepat sampai dan segera dia letakkan. Ini sama dengan ibadah, Pak. Ibadah itu juga begitu yang dirasakan oleh manusia ini. Kalau kita sholat 4 rakaat, yang kita pikirkan kan, alhamdulillah 2 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat lagi selesai. Gitu kan? Puasa, jam 8, tak lagi jam 10, 12 duhur, tidur lagi sampai jam asar. Supaya yang ditunggu itu kan maghribnya kan, supaya cepat selesai. Tarawih juga begitu, yang 11 juga dihitung 4, 6. Berapa lagi nih? 2 lagi. Habis ini witir ya? Iya. Pengen segera selesai. Ramadan puasa dah dapat berapa hari ini? 3 hari. Bahkan saya masih ingat. Puasa baru dapat sehari, Pak. Buka baru dapat sehari. Dia udah pasang status WA. Alhamdulillah Idul Fitri kurang 29 hari lagi. Pernah saya baca itu status WA. Ya karena ngitung-ngitung tadi pengen segera lebaran. Jujur ya, kalau masalah lebaran itu lebih menyenangkan daripada Ramadan. Ya kan? Iya. Dengar lebaran itu kan bayangan kita
Ya sudah boleh makan lagi, makan enak, boleh jajan lagi. Nah, boleh ngudut lagi. Kalau saran saya sih ya, yang bagi para pengudut ini, Ramadan ini kita jadikan momentum untuk berhenti lah. Bisa toh kan? Sebenarnya bisa. Tapi memang susah. Memang susah Pak, betul. Susah. Kalau orang ahli hisab itu, ahli ngerokok itu dikasih buku kiat-kiat apa berhenti merokok, ya ditulis di situ buku kiat-kiat cara mudah, cara cepat berhenti merokok. Ya dia berhenti membaca Pak. Rokoknya terus. Yang berhenti membacanya. Berat ya, tapi kalau mau bisa. Saya punya kok kawan-kawan yang saya nasihati akhirnya berhenti bisa. Nah itu. Maka Ramadan yang kita tunggu itu adalah kebahagiaan. Kita nikmati. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban. Itu kalau di terjemahan hadis bunyinya tidak berharap sesuatu kecuali kepada Allah. Itu ihtisaban. Jadi puasa kita ini bukan untuk yang lain-lain. Saya melihat beberapa kajian di YouTube, bahkan ya di kajian-kajian langsung itu. Hikmah puasa bagi kesehatan, hikmah puasa bagi efisiensi ekonomi, hikmah puasa bla 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 yang lain-lain. Ya. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Ya kalau ketemu hikmahnya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ketemu ya jangan disalahkan puasanya. Jangan disalahkan. Ada orang yang pengen langsing, sekalian diet, bakar lemak. Tapi ternyata berat badan nambah. Ya salahin puasa, saya mah puasa nggak ngaruh. Lihat sahur sama bukamu itu kok. Ada lagi yang untuk efisiensi ekonomi, hitung-hitungannya kan memang ya lebih sedikit biaya makan ya Pak. Tapi ini nggak disetujui oleh ibu-ibu. Ya kan Bu? Lebih hemat apa lebih boros kalau Ramadan Bu? Yang sudah sepakat bapaknya ini lebih boros. Uang belanjanya nambah. Jadi ihtisaban itu ya karena Allah. Saya mungkin sudah pernah menjelaskan, tapi saya ulang lagi. Sahabat Bilal pernah didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ceritakan untuk menghantarkan apa itu ihtisaban. Sahabat Bilal ketika didatangi oleh Nabi ke Tamon, ya ke Tamon itu apa? Kedatangan tamu gitu, ke Tamon Nabi. Itu ya senang. Sebagai seorang yang mantan budak, nggak pernah diwongne lah, tidak pernah diorangkan, itu kok kedatangan tamu, istilahnya orang nomor satu. Ini tidak pernah terjadi pada masa jahiliyah. Pemimpin paling top datang kepada warga paling rendah. Itu kira-kira gambarannya. Kenapa saya bilang paling rendah? Ya termasuk ekonomi sahabat Bilal itu termasuk yang paling rendah.
Buktinya apa? Ketika Rasul datang ke sana, Rasul tidak mendapati apa-apa kecuali hanya beras atau gandum sedikit dalam wadah karung diangkat oleh Nabi, ditanya kepada Bilal, Bilal ini apa? Itu gandum ya Rasul. Untuk apa? Itu untuk stok makan kami dan keluarga kami besok. Tok, itu aja. Mung-munge. Cuman itulah. Kemudian Rasul bertanya, kenapa enggak kamu sedekahkan Bilal? Saya membaca ini agak berat, Pak. Kira-kira orang kayak kita ini sanggup enggak hidup mendampingi Nabi? Kalau Nabi modelnya begitu, Pak. Apalagi mak-mak tuh. Tahu kayak gitu saya enggak usah buka pintu tadi pura-pura kemana kan gitu. Betul Pak, menjadi sahabat Nabi itu bukan perkara mudah. Hati mereka itu adalah hati orang-orang terbaik Pak. Orang kayak kita ini maaf ya, ini bukan cuma tawaduk, kayaknya memang iya. Orang kayak kita dihidupkan di zaman Nabi mungkin pro Abu Jahal. Malahan berat hidup mendampingi Nabi itu. Iya dah Pak. Coba bayangkan alamat pertanyaan itu kepada kita. Kenapa enggak kamu sedekahkan? Mau jawab apa kita? Siapa yang mau berperan jadi nabi lah datangin rumah. Orang-orang itu tanya begitu coba. Kenapa enggak kamu sedekahkan? Walah, mungkin dibilang kamu gila apa? Kan gitu kan? Gila apa? Ya kalau separuhnya itu masih agak logis lah ya. Ini semua loh ini. Kenapa masih menyisakan yang gini-gini? Bahkan sahabat Bilal pun keberatan, tidak mengiyakan, tidak pula mampu menolak. Mau diiyakan, nanti besok kayak mana? Mau ditolak, ini perintah Nabi, kata Nasami Nawatokna, bingung kan? Nggak bisa ya Pak? 3 menit lagi. Oke, lanjut. Mudah-mudahan selesai sampai Isya. Nah, saya ngebayangkan ini bukan hadisnya. Hadisnya ya cuman sampai di situ saja. Saya ngebayangin mungkin sekelas Bilal akan sanggup Pak. Gak mungkin Bilal itu gak mau mengiyakan. Oke, samina wa atona. Mungkin dalam pikiran seorang suami, seorang ayah. Nah ini kita bicara itu Pak. Sebagai kepala keluarga, penanggung, penopang ekonomi keluarga. Dia udah pikirannya udah kemana-mana. Kalau suaminya, istrinya nanti pulang nanya, Bang saya mau masak. Perasaan kemarin masih ada gandum untuk masak sekarang. Kok udah nggak ada? Mau jawab apa Bilal sama istrinya? Anu mah kemarin Rasul datang. Terus, ya itu. Rasul suruh mensedekahkan itu. Terus abang sedekahkan? Ya iyalah Rasul yang nyuruh. Ya kasih tahu penjelasan dulu Rasul itulah Bang. Kan gitu kira-kira kan. Suruh mikir dulu kan Nabi itu supaya apa? Tidak semena-mena. Kita pikir dulu kita ini nggak punya apa-apa. Anak kita bagaimana? Ini bukan bunyi hadis. Ini saya hanya ngebayangan mak-mak kalau kehabisan beras. Ya karena bapak itu sanggup untuk menahan dirinya lapar. Sanggup untuk hidup susah. Kan ya Pak ya? Ya, asalkan keluarganya apa? Bahagia, asal anaknya, istrinya makan. Ini istri saya ada di situ loh Pak, di belakang loh Pak. Iya. Seorang suami, seorang ayah, kepala keluarga itu mikirnya jauh. Nah. Ketika sahabat Bilal tidak mampu menjawab, maka Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal. Bilal itu nundukin kepala Pak, nggak berani ngangkat kepala. Mau mengiyakan atau menolak, nggak berani. Nunduk pokoknya, bingung. Apakah kamu ragu bahwa Allah telah menjamin bahwa besok kamu sudah diberi rezeki? Gini maksudnya. Apakah kamu ragu bahwa Allah telah menjamin untuk rezekimu kamu dan keluargamu besok, wahai Bilal? Nah kalau itu saya nggak ragu ya Rasul. Itu namanya ihtisaban. Tidak ada pernah kita itu ragu sama Allah. Kita itu hanya kepada Allah. Iya karena budua, iya karena staf.
Nah itulah ihtisaban. Ini berat Pak. Betapa hari ini akhlak yang sangat mendasar yang diajarkan Rasul kepada Bilal Pak. Artinya kepada kita juga. Kalau orang sudah kehilangan rasa keyakinan bahwa ono dino ono upo lek gelem obah mamah, ini bahasa Jawa, bahwa setiap hari pasti akan ada rezeki, maka orang akan aji mumpung, kehilangan kesabaran, nggak peduli, yang penting ada kesempatan, saya ambil sebanyak-banyaknya. Dia berpikir nanti bagaimana anak saya, istri saya, kroni saya, keluarga saya, merembet, akhirnya dia korupsi karena kehilangan ihtisaban ini. Kehilangan rasa syukur, rasa harap. Pokoknya kalau nggak sekarang ya nggak dapat. Mumpung saya jadi pejabat, mumpung saya ada kesempatan, mumpung saya punya wewenang, mumpung saya pimpinannya. Itulah keburukan daripada lenyapnya sifat ihtisaban. Jadi pertanyaan Nabi kepada sahabat Bilal tadi, apakah kamu ragu bahwa besok Allah sudah menyiapkan rezeki buat kamu dan keluargamu Bilal? Enggak pernah ragu. Maka kita menjadi hidupnya qanaah. Nerimo ing pandum. Bersyukur apa adanya. Enggak menjadi orang yang serakah. Apalagi sekarang katanya ada kalimat, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya kan? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka mereka berebut yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah inilah barangkali kalau kita hubungkan dengan karakteristik takwa. Maka penopang takwa tadi la'allakum tattaqun itu adalah iman dan amal solih. Ya. Tiangnya itu saja barangkali yang bisa kita bahas. Semoga saja Allah berikan kepada kita kesehatan badan, rizki yang cukup dan berlimpah, barokah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.